Ini adalah kita akan melakukan tes DNA kepada keluarga Ibu Jelita, Ya, mungkin ke Ibu Jelitanya, karena kita tidak pernah tahu di antara sekian ribuan anak, ya, mungkin kurang lebih sekitar 3.000 anak-anak Indonesia yang ya, diadopsi oleh keluarga-keluarga dari Belanda sekitar tahun 70 sampai tahun 80-an. Mungkin salah satunya adalah anak daripada Ibu Jelita ini. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya mengenai penelusuran lebih jauh mengenai keberadaan orang tua kandung dari Mulyono Samuel Prong yang saat ini sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Saya berjumpa dengan Pak Harun, salah satu warga dari Prokimal, Kabupaten Lampung Utara di kawasan Kota Bumi, di mana bibinya pernah memberikan anaknya setelah melahirkan pada kisaran tahun 1970-an. Apakah benar bibi dari Pak Harun ini, warga yang berasal dari Prokimal, Kota Bumi, Lampung Utara, merupakan orang tua kandung daripada Samuel Prong ataupun Mulyono? Mari kita simak selengkapnya di channel Jaro Songha. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedang membantu Mulyono atau Samuel Prong, dan saya sudah melakukan penelusuran ke Kota Bumi, Lampung Utara, tepatnya ke Rumah Sakit Maria Regina. Namun dari Rumah Sakit Maria Regina belum memberikan jawaban karena masih sedang mencari buku-buku ataupun daftar bayi yang pernah dilahirkan sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an. Dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut, tapi saya akan tetap menindaklanjuti mengenai keberadaan orang tua Mulyono dimanapun berada yang mungkin pernah memiliki kisah yang sama. Saya sudah bersama dengan Pak Harun yang merupakan kepala desa dari Desa Talangjali, di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Nah, Desa Talangjali ini merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Prokimal. Jadi Prokimal ini luas banget ya Pak ya? Prokimal ini luas banget. Kalau kita mau berbicara, mungkin kalau kita naik kendaraan motor ataupun mobil, kita keliling seharian nggak cukup, Pak. Oke, artinya luas banget lah ya Pak ya. Oke, nah Pak Harun ini adalah salah satu keluarga yang ada di sini di Talangjali, dan dia mengatakan bahwa eh, dia memiliki keluarga yang kronologisnya itu sama persis dengan Mulyono ya, yaitu di mana Mulyono sedang mencari ibu kandungnya dan dilahirkan di Rumah Sakit Maria Regina. Nah, tadi saya sudah sempat ke Rumah Sakit Maria Regina, tetapi mereka belum bisa memberikan datanya karena masih dalam proses pencarian. Karena untuk partus di tahun 1970-an sampai 1980-an itu mungkin data-datanya ada di bawah dan perlu waktu untuk mencarinya. Dan namun kemarin saya sudah terkontak dengan Pak Harun ya, bahwa Pak Harun mengatakan bahwa dia punya bibi, di mana bibinya itu juga pernah melahirkan seorang anak dan kemudian melahirkannya di dulu masih bernama Klinik Bersalin Maria Regina, dan melahirkan di sana. Kemudian anaknya diadopsi oleh keluarga mungkin entah dari mana, tetapi ada kemungkinan diadopsi oleh keluarga dari Belanda juga. Dan aku mau tanya lebih dalam lagi ke Pak Harun. Pak Harun, berarti yang melahirkan anak di sekitar tahun 1976-an itu berarti bibi Pak Harun. Bibi saya setelah diadopsi pada waktu itu, kalau bukan Suster Maria Regina, itu mungkin bidan, namanya Ibu Sumiati ya. Orang tersebut dari Prokimal. Oh, Ibu jadi Sumiati itu. Jadi suster itu atau bidan itu sekarang memang sudah meninggal. Jadi kami sudah nggak bisa bertanya lagi di mana keberadaan, artinya adik saya itu, anak dari bibi saya itu yang diadopsi pada waktu itu sama orang lain. Oke, baik. Jadi pada saat setelah melahirkan, bibi Pak Harun melahirkan di Klinik Bersalin Maria Regina, kemudian diadopsi oleh bidan ataupun suster gitu ya, bernama Sumiati. Sumiati, Oke, ataupun yang dikenal dengan Ibu Gio. Oke, Ibu Gio atau Sumiati itu berarti orang asli dari sini. Orang asli dari Kecamatan Kota Bumi Utara ataupun dari Prokimal ini. Oke,
Cuman dulu Ibu Sumiati ini bekerja di Rumah Sakit Maria Regina. Bekerja di Rumah Sakit Maria Regina, dan Ibu Sumiati itu juga memang agamanya Kristen ya. Jadi mayoritas mereka bekerja di sana. Oh begitu. Ya. Nah terus setelah diadopsi oleh Ibu Sumiati, ada pesan-pesan nggak dari Ibu Sumiati gimana? Ya kami kan yang dilahirkan, sementara yang tua-tua kan sudah nggak ada ya. Jadi kami hanya sempat dengar cerita bahwa anak bibi pernah diadopsi oleh seorang bidan ataupun suster dari Maria Regina ya. Habis itu diberikan dengan siapa kami pun tidak tahu, begitu loh Mas. Oke. Jadi keberadaannya sampai detik ini pun kami di dalam hati tetap akan mencari di mana keberadaan itu adik kami. Iya betul. Nah lalu Pak, apakah sempat ada semacam dokumentasi berupa foto atau video? Ya sekarang begini Mas ya, kalau dulu ya rumah kami pun sudah pindah beberapa kali gitu loh Mas. Begitu pula bibi kami, artinya sudah pindah beberapa kali. Ya, jadi kalau dulu pastinya ada, tapi namanya dokumen semacam itu mungkin dianggapnya tidak penting bagi orang tua. Jadi saat ini sudah nggak ada lagi dokumen itu. Oke, waktu itu pindahnya dari mana ke mana Pak? Artinya dari Talangjali ini kalau untuk pindah pernah pindah ke Lampung Tengah. Nah dari Lampung Tengah habis itu bibi saya hidup di perusahaan ya, di perusahaan di Terbanggi Besar. Dari Terbanggi Besar waktu itu pernah ikut anaknya lagi, dia di Sungsang ya, Waikanan. Setelah dari Waikanan, karena sekarang kondisi bibi saya Ibu Jalipah itu ya sudah tua dan sekarang posisinya sakit ya, dia ada di Tulang Bawang, SP3, Kecamatan Penawartama. Oh, oke. Nah, waktu sebelum diserahkan bayinya, apakah ada orang tersebut memfoto atau mendokumentasikan? Dulu ada foto ya, ada foto. Saya ingat cerita itu, artinya bibi saya ada fotonya, adik saya yang masih bayi itu ada fotonya, dan tiga orang kakak kandungnya laki-laki itu masuk di dalam dipoto zaman dulu. Tapi nggak ada foto cetaknya ya Pak? Nggak ada cetak foto. Jadi hanya tukang fotonya aja disimpan sama mereka. Iya, artinya foto itu mungkin dibawa oleh mereka lah. Iya betul. Jadi kami nggak pegang dokumen ataupun data. Iya. Nah waktu diserahkan apakah bayinya sudah diberi nama Pak? Kalau bayinya itu saya kurang paham. Kurang paham ya. Kurang paham. Tapi masih baru lahir, belum terlalu lama gitu ya Pak ya? Baru lahir, yang jelas masih bayi. Oh iya betul. Oke. Nah jadi memang ini akan terus, prosesnya akan terus dilakukan dan mungkin langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan tes DNA kepada keluarga Ibu Jalita, mungkin ke Ibu Jalitanya, karena kita tidak pernah tahu di antara sekian ribuan anak, mungkin kurang lebih sekitar 3.000 anak-anak Indonesia yang diadopsi oleh keluarga-keluarga dari Belanda sekitar tahun 70 sampai tahun 80-an. Mungkin salah satunya adalah anak daripada Bu Jalita ini. Namun kita tidak pernah tahu dan kita akan berusaha untuk tes DNA. Berarti kalau seandainya nanti Bu Jalita dites DNA, siap ya Pak ya? Kami siap mendampingi, yang jelas walau kebenarannya belum tentu ya Mas ya, yang jelas kami siap mendampingi, dan saya juga selaku keluarga besarnya berharap keluarga kami bisa tahu dengan kami, artinya bisa kumpul dengan kami lah, bisa ditemukan bisa gitu ya, ditemukan. Iya oke. Jadi memang ini masih terus melalui sebuah proses ya Pak, kita hanya bisa berdoa gitu, semoga Allah memudahkan langkah kita. Dan buat kalian semuanya juga yang mungkin memiliki kisah-kisah serupa dengan Pak Harun, mungkin ada orang tua, nenek, kakek yang juga dulu pernah melahirkan di klinik bersalin Maria Regina atau di tempat-tempat lainnya di sekitaran Kota Bumi, yang kemudian diadopsikan kepada orang-orang yang mungkin dari Belanda atau lainnya, mungkin bisa kontak ke kita, mudah-mudahan kita bisa membantu untuk mencarinya. Baik Pak Harun, terima kasih Pak Harun. Oke deh guys, itu dia wawancara saya dengan Pak Harun, salah satu warga dari Prokimal, Kota Bumi, Lampung Utara, di mana Pak Harun punya bibi ya, punya
adiknya dari ayahnya dia yang pernah melahirkan di rumah sakit Maria Regina dan kemudian memberikan bayinya kepada pihak rumah sakit, dan dengan prosedur yang seperti apa, karena saya juga belum bertemu dengan bibinya dan saya berencana untuk bertemu dengan bibinya, dan akhirnya sampai sekarang belum pernah ketemu lagi dengan sang anak. Dan semoga video kali ini bisa membuka titik terang apakah memang benar bibi daripada Pak Harun ini merupakan orang tua kandung dari Mulyono Samuel Wrong saat ini yang menjadi warga negara Belanda.